Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Dalam video kali ini aku mau membuat macam-macam kue kering, tapi hanya dengan satu adonan dasar. Ini takaran untuk 1 kg tepung terigu ya. Tapi nanti kita akan mendapatkan adonan seberat 2 kg lebih sedikit. Yuk, bagaimana cara dan triknya? Simak terus ya, jangan di skip biar gak gagal paham. Pertama-tama yang harus kita siapkan adalah margarin mix butter 700 gram. Boleh pakai margarin aja atau butter aja sesuai dengan selera. Kemudian ini adalah gula halus 225 gram setara dengan 22,5 sendok makan. Jangan terlalu munjung ya. Jangan lupa disaring karena gula bubuk ini biasanya menggumpal seperti ini. Kemudian aku tambah juga seujung sendok teh garam, setengah sendok teh vanilla essence atau vanilla bubuk juga boleh. Campur-campur dulu biar nggak beterbangan. Lanjut kita mixer selama 1 menit aja dengan speed terendah. Atau kalau teman-teman tidak mau menggunakan mixer, teman-teman bisa menggunakan whisker aja. Sampai warnanya pucat dan lembut seperti ini sudah cukup. Kemudian tambahkan kuning telur 4 butir, mixer lagi sampai rata. Sampai seperti ini aja, kita lanjut dengan menggunakan spatula. Jangan mengaduk adonan dengan tangan langsung ya teman-teman, karena suhu badan kita cenderung panas. Jadi nanti menteganya akan cepat meleleh. Kemudian masukkan 100 gram tepung maizena, susu bubuk 50 gram. Kemudian diaduk sampai rata, pelan-pelan saja menggunakan spatula. Kemudian yang terakhir masukkan 1 kg tepung terigu, tapi secara bertahap ya teman-teman. Sebaiknya menggunakan tepung terigu protein rendah ya, supaya nanti hasil kuenya lebih renyah. Tapi karena kemarin aku ke TBK sudah kehabisan, jadi aku pakai terigu protein sedang saja. Kalau teman-teman tepungnya mau disangrai terlebih dahulu, itu lebih bagus ya. Tujuannya untuk mengurangi kelembapan tepung dan nanti hasilnya akan lebih renyah. Tapi kalau disangrai terlebih dahulu harus menunggu tepungnya benar-benar dingin ya, biar nanti kalau ketemu dengan mentega tidak mudah mencair. Karena mentega ini kan sensitif banget sama suhu yang hangat gitu ya teman-teman. Dan ngaduknya juga nggak usah terlalu semangat, seperti ini saja. Ini sudah tercampur rata, kemudian aku mau bagi adonan ini menjadi 4 bagian. Dengan tangan langsung aja biar lebih mudah. Nah, ini masing-masing bagian beratnya sekitar 520 gram. Kemudian masukkan dalam plastik, lalu simpan di kulkas minimal 30 menit. Untuk yang pertama, aku mau membuat nastar klasik terlebih dahulu. Nah, ini adonan yang baru saja aku keluarkan dari kulkas. Sudah sedikit mengeras, tapi tidak kering ya teman-teman. Nah, biar nanti nastar kita besarnya sama, jadi aku mau timbang seberat 8 gram. Teman-teman juga bisa menggunakan sendok takar dan besarnya sesuai dengan selera saja. Kemudian ini selai nanas yang sudah aku buletin, ini seberat 3-4 gram. Oke, kita tinggal eksekusi nastar bulatnya ya. Untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tinggalkan like, komen, dan subscribe di bawah ya, karena dukungan dari teman-teman semua sangat berarti untuk channel ini. Semoga kalian semua sehat selalu, lancar rezeki, dan lancar segala urusannya. Nah, untuk nastar klasik seperti biasa ya, dibulat-bulat aja seperti ini. Untuk yang pakai topping keju bisa langsung dioles dengan telur lalu diberi topping keju. Untuk resep olesan telurnya nanti aku share juga di sini ya. Ini aku bikin yang tanpa keju ya. Jadi aku panggang terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya aku mau bikin nastar juga tapi dengan bentuk yang berbeda. Bentuk lonjong lalu dipipihkan seperti ini, rapikan pinggir-pinggirnya. Letakkan selai nanas lalu digulung seperti ini. Rapikan, agak ditekan-tekan sedikit sampai dengan bentuk yang kita inginkan. Bikin motif, aku pakai garpu saja seperti ini. Kalau sudah, kemudian taruh di loyang. Loyangnya ini bisa dioles dengan margarin ataupun tidak juga tidak apa-apa. Untuk selanjutnya dengan adonan yang sama, aku mau membuat tamrin cookies. Untuk berat adonannya aku pakai 10 gram. Jadi lebih besar sedikit dari adonan nastar ya. Caranya lebih simpel, tinggal dibuletin lalu masukkan ke dalam putih telur. Kemudian balurkan ke dalam keju parut.
By the way, ini keju parutnya sudah aku keringkan terlebih dahulu dalam kulkas. Caranya, parut keju lalu taruh di wadah terbuka, lalu masukkan ke dalam kulkas selama kurang lebih 2 hari. Ini tujuannya biar kejunya nanti cepat kering saat dipanggang. Kalau sudah, kemudian pipihkan, lalu tekan bagian tengahnya. Kemudian beri topping selai apa aja sesuai selera. Aku pakai rasa coklat ya. Nah, ini dia, aku sudah dapat 3 loyang dengan bentuk yang berbeda dan ini siap untuk kita panggang. Let's go, kita menuju ke oven yang sudah aku panaskan. Langsung saja aku masukkan 3 loyang sekaligus ya. Karena ini beda jenis, jadi nanti waktu panggangnya juga berbeda ya. Untuk tambrin yang topping coklat tadi butuh waktu lebih lama daripada nastar. Gunakan api kecil, tapi jangan terlalu kecil ya, karena kalau terlalu kecil nanti kuenya nggak mau mengembang. Jadi walaupun kue kering itu teksturnya padat, tapi dia bisa mengembang walaupun sedikit ya. Kemudian jangan lupa tutup oven atasnya itu dibuka ya. Model oven aku ini yang seperti ini, jadi aku ganjal aja pakai batu yang bersih. Untuk waktu pemanggangan yang pertama ini 20 menit ya. Ini tahap mengembangkan adonan, jadi jangan dibuka-buka. Setelah 20 menit baru kita rolling posisinya. Yang tengah taruh di bawah, yang atas taruh di tengah, dan yang paling bawah pindah ke rak paling atas. Setelah ini beri jeda 10 menit, nanti kita rolling lagi. Bisa diputar loyangnya posisi mana yang lebih panas. Sambil menunggu nastarnya matang, aku bikin olesannya dulu. Aku pakai resep yang ekonomis aja, yaitu 1 butir telur utuh, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan susu kental manis. Kuning telur dan putih telur bakal susah menyatu ya teman-teman, jadi kita butuh 1/4 sendok teh garam untuk menyatukannya. Biar warnanya lebih menarik, beri pewarna kuning telur 2 tetes aja. Nah, ini udah siap untuk olesan. Ini nastarnya sudah dipanggang selama total waktu 40 menit. Kemudian aku keluarkan lebih dulu. Sedangkan tambrinnya masih di dalam oven dengan api yang sangat kecil sampai benar-benar matang. Nah, seperti ini. Warnanya sudah kuning keemasan. Ini sudah matang. Untuk nastar bisa dioles beberapa kali secara bergantian. Sambil menunggu agak kering, aku mau oles yang loyang satunya dulu. Nah, yang ini sudah selesai. Sekarang aku mau ganti yang tadi. Begitu ya, sampai 2 atau 3 kali pengolesan supaya nastarnya lebih cantik. Nah, ini sudah selesai semua. Sekarang kita panggang lagi dengan api kecil di rak tengah dan atas. Tutup atas ovennya dibuka. Panggang selama 10 menit dan di rolling posisinya. Proses panggangnya aku skip ya. Sekarang kita ke proses kue selanjutnya, atau kue keempat ya teman-teman, yaitu cookies susu. Ini adonannya baru keluar dari kulkas dan aku timbang seberat 8 gram. Sama seperti nastar tadi ya teman-teman. Kemudian aku bentuk seperti bulan ya. Kalau teman-teman mau pakai cetakan bentuk apa saja juga boleh. Nah, seperti ini sampai selesai. Kemudian kalau sudah selesai dibentuk langsung dipanggang. Seperti biasa untuk pemanggangan pertama 20 menit. Setelah itu bisa di rolling posisi seperti memanggang nastar tadi ya. Lubang atasnya jangan lupa dibuka dan total waktu pemanggangan selama 40-50 menit atau menurut tingkat kematangan yang diinginkan. Nah, sambil menunggu cookiesnya matang, aku mau siapkan dulu topping susunya. Aku pakai susu Denko rasa vanila dan aku tambahkan setengah sendok makan gula halus untuk 1 saset susu Denko. Nah, ini cookiesnya sudah matang. Ini baru saja aku angkat dari oven ya. Dan selagi masih panas, langsung saja aku balurkan ke susu bubuk tadi. Karena kalau sudah dingin akan sulit sekali menempel. Setelah ditata dalam toples, bisa ditaburkan lagi topping susunya. Biar lebih nempel dan lebih tebal lagi lapisan susunya. Untuk selanjutnya aku mau bikin kastengel. Ini cocok banget untuk yang suka cookies dengan rasa gurih ya. Yang suka keju, mari kita eksekusi.
Ini adonan baru aku keluarkan dari kulkas, kemudian aku tambahkan dengan keju cheddar yang sudah aku keringkan. Caranya seperti tadi, keju diparut lalu disimpan di wadah terbuka dan diamkan di dalam kulkas hingga 2 hari. Ini sebagai pengganti keju edam ya teman-teman. Untuk banyaknya seikhlasnya saja ya teman-teman, sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian karena ini kan satu adonan dengan nastar tadi, jadi aku takut nanti kastengelnya melebar, jadi aku tambah dengan 2-3 sendok makan tepung terigu ya. Kemudian biar lebih asin lagi, aku tambah dengan garam 1/4 sendok teh. Karena kalau kastengel manis itu agak aneh ya teman-teman. Setelah tercampur rata, aku mau pipihkan adonannya setebal sumpit ini ya. Biar lebih mudah dan gak lengket, aku lapisi dengan plastik. Nah, setelah dirapikan jadinya seperti ini. Kemudian aku mau oles dengan olesan telur. Ini sisa yang untuk ngoles nastar tadi ya. Kemudian taburkan keju cheddar kering untuk topping. Kalau teman-teman mau pakai cetakan kastengel itu boleh saja. Jadi nanti noppingnya satu-satu. Kemudian potong dengan ukuran sesuai dengan selera saja ya. Oh iya teman-teman, kalau misal bikin kuenya ini nggak bisa selesai dalam 1 hari, atau misalnya mendadak ada keperluan, ini sisa adonannya jangan dibuang ya teman-teman, karena ini bisa kita lanjutkan lagi nanti malam atau esok harinya lagi, asal dengan penyimpanan adonan yang benar. Nah, sisa adonannya ini tinggal kita masukkan aja ke dalam plastik atau ditutup dengan plastik wrap, lalu masukkan dalam kulkas. Dengan begini bisa kita kerjakan esok hari tanpa mengurangi rasa dan teksturnya ya. Jadi nggak perlu kita terburu-buru harus cepat selesai. Kalau capek ya istirahat dulu, nanti dikerjakan lagi. Nah, tapi kalau yang sudah siap begini harus segera dipanggang ya. Dan ini ada sedikit adonan terakhir, aku bikin wafer cookies strawberry. Tapi karena kemarin ada sedikit insiden, jadi nggak tuntas videonya dan hasilnya langsung dimakan sama anak-anak. Untuk teknik pemanggangannya sama, dengan api kecil selama 20 menit yang pertama, kemudian di rolling posisinya sesuai dengan oven masing-masing ya. Sampai total waktu selama 40-50 menit atau sampai dengan tingkat kematangan yang diinginkan. Tutup oven bagian atasnya dibuka ya. Tada, ini kuenya semua sudah matang dan ini siap untuk dikemas ke dalam toples yang tertutup. Yuk kita lihat teksturnya satu-satu ya. Ini tamrin topping coklatnya seperti ini dalamnya. Ini cookies susunya renyah dan nyusu banget karena dibalut dengan susu yang tebal. Dan yang pasti ini aman banget untuk cemilan anak-anak dan dewasa. Nah, kalau ini nastar yang topping keju dan yang tanpa topping, tetap terlihat cantik dan glowing walaupun dengan olesan telur versi ekonomis. Kalau yang pakai keju ini lebih rapuh karena hanya sekali oles tadi ya. Kemudian yang tanpa topping ini terlihat lebih kokoh karena olesan telurnya tadi yang menutup permukaan nastar itu lebih tebal. Tapi dalamnya tetap sama seperti yang topping keju karena memang satu adonan ya. Untuk kastengel ini sebaiknya ditutup dalam wadah yang tertutup rapat ya teman-teman, supaya awet renyah kejunya dan biar nggak alot. Karena kalau kena angin atau sering dibuka-buka gitu ya, kejunya bakalan melempem teman-teman. Yang terakhir ini sama dengan nastar, cuma bentuknya yang berbeda. Kalau kamu suka yang mana nih? Yuk tinggalkan komen, like, dan subscribe-nya di bawah ya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, boleh di-share ke semua media sosial yang kalian punya. So, jangan lupa bersyukur, positive thinking, dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!